Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, yang Bapak cintai, semoga hari ini puasa di hari yang ke-16 kita tetap diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya untuk materi pembelajaran pesantren Ramadan kali ini, Bapak akan menyampaikan suatu materi terkait dengan pahala orang yang membaca Al-Quran atau keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama, Quran itu diturunkan dengan berbahasa Arab secara berangsur-angsur dari Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan secara berangsur-angsur. Hikmahnya adalah pertama agar mudah dihafal. Bayangkan kalau Al-Quran diturunkan secara sekaligus, Bapak kira susah untuk dihafal di waktu itu, karena kekuatan keimanan para sahabat itu yang baru masuk Islam masih naik turun. Oleh karena itu, salah satu hikmah Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah mudah untuk dihafal. Yang kedua, hikmah Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah disesuaikan dengan kondisi masyarakat pada waktu itu. Contoh, misalnya penetapan hukum khamar atau narkoba. Yang pertama, narkoba ada segi manfaat dan madaratnya, homer itu ya. Yang kedua, janganlah kalian mabuk dalam keadaan sholat. Yang ketiga baru bahwa homer dan sejenisnya adalah haram, adalah perbuatan yang keji yang harus ditinggalkan. Nah, kembali ke pokok permasalahan bahwa Al-Quran itu menjadikan suatu ibadah, wa ta'abudu bitilawati, menjadikan suatu ibadah dengan membacanya. Bayangkan, hanya membacanya saja kita telah mendapatkan pahala. Apalagi kita harus menghafal, harus mengetahui maknanya, harus mengetahui tafsirnya, mempelajari seluk-beluk Al-Quran, sejarah Al-Quran, dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Dengan membacanya saja kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan dari Abdullah bin Ibn Mas'ud, barang siapa yang membaca kitabullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka baginya adalah kebaikan. Kebaikannya apa? 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harpun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf. Walakin alifun harpun, walamun harpun, wa mimun harpun. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti ketika alif, lam, mim ada 3 huruf, ada 3 kebaikan. Dikalikan 10, bayangkan 30 kebaikan. Apalagi sekarang di bulan Ramadan yang luar biasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika kita membaca satu ayat saja. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf. Kalikan 10, 190 huruf. 190 kebaikan. Itu hanya baru Bismillahirrahmanirrahim. Terbayang jika kita membaca Al-Fatihah, berapa jumlah hurufnya? Membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, terbayang berapa jumlah huruf yang terkandung di dalamnya, dan kita pahalanya itu dilipat gandakan. Itu luar biasa sekali. Oleh karena itu, perbanyaklah membaca Al-Quran,
kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Yang penting kita memiliki niat yang baik dan tempat yang suci. Membaca Al-Quran itu tidak harus kita memegang Al-Quran, dan tidak harus kita memiliki wudhu, tidak harus. Contoh di sekolah, kita membaca Al-Quran melalui handphone pun bisa, di mall, di pasar, sambil menunggu antrian di bank atau di rumah sakit, di puskesmas, sambil menunggu antrian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa seperti itu. Jadi tidak harus membaca Al-Quran itu di masjid, tidak harus membaca Al-Quran itu di pesantren, di madrasah. Jadi dimanapun, yang penting suci tempatnya, tidak harus di tempat-tempat yang seperti masjid ya, di mall, di pasar, di rumah sakit boleh. Gitu. Semoga banyak manfaatnya. Semoga kalian tetap semangat untuk membaca Al-Quran, walaupun hanya satu ayat, satu ain, satu surat, satu juz. Perbanyaklah membaca Al-Quran dimanapun, dalam kondisi apapun. Yang penting tempat itu tidak tempat yang kotor atau menjijikan. Semoga bermanfaat. Semoga di hari-hari yang berikutnya kita mendapatkan rahmat dan limpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.